Shalom, puji nama Tuhan. Di saat ini, di pagi hari yang indah ini, hari yang baru, hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat. Kita semua percaya, itu semua semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita semua yang telah Tuhan anugerahkan untuk boleh kita nikmati. Nah, di pagi hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali hari yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, mari kita membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, di mana di saat ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat yang berasal daripada-Mu. Kami sungguh percaya karena cinta kasih-Mu kami boleh dapat menikmati itu semua. Di saat pagi hari ini kami mau membuka hari kami dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, Engkau kiranya menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman yang boleh kami dengarkan di saat pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, dan biarlah kamu yang juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Adapun judul perenungan kita pada saat ini adalah jadilah batu hidup bagi pembangunan iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang Minahasa pada zaman dulu mengenal tentang kepercayaan terhadap batu besar, pohon besar yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang kita kenal dengan kepercayaan dinamisme. Anggapan batu besar bisa memberi apa yang manusia cari dan butuhkan, sehingga batu besar itu dijadikan tempat penyembahan. Legenda di tanah Minahasa cerita tentang batu Pinal Betengan. Sesungguhnya batu itu menjadi tanda peringatan para leluhur Minahasa. Watu Pinal Betengan dalam bahasa Tontembuan berarti batu tempat pembagian 9 sub etnis Minahasa yang meliputi suku Tontembuan, Tombulu, Tonsea, Tolo, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, Bantik, dan Siau. Merupakan tempat berunding mengenai semua masalah yang dihadapi. Kecenderungan orang beranggapan batu itu bisa memberi jawaban untuk semua persoalan yang dibutuhkan orang, yakni seperti contoh harta, jabatan, kedudukan, dan persoalan lainnya. Oleh karenanya, masih ada orang datang ke tempat itu dengan ritual-ritual yang dipercayai batu itu dapat menjawab banyak hal. Seakan-akan batu itu hidup. Sebagai orang percaya, Yesus Kristus digambarkan sebagai batu hidup, sungguh menjamin kehidupan dan keselamatan umat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan hari ini meyakinkan umat Kristen di masa itu bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru akan menjadi batu-batu yang hidup. Suatu rumah rohani, gambaran umat Allah sebagai bait Allah. Pembangunan suatu rumah rohani yang dalam bentuk fisik kita kenal dengan gereja, dilihat memiliki kemuliaan
yang melampaui kemuliaan bait Allah orang Yahudi. Imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sehingga bagi orang percaya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan kurban yang menggantikan kurban-kurban umat Yahudi sebagai pintu pembuka jalan ke tempat yang maha kudus. Dari pengorbanan ini, orang yang semula berdosa sekarang dapat mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengajak keluarga Kristen menjadi batu-batu hidup yang dapat membangun rumah rohani keluarga, sehingga kita bertumbuh dan berbuah dari batu hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Pembangunan yang tidak hanya fokus pada rumah rohani secara fisik, yaitu gedung gereja, tetapi terutama dan yang terpenting di rumah rohani itu akan menghasilkan generasi gereja kuat dan tangguh, tidak mudah dikalahkan oleh dunia sebagai wujud persembahan rohani umat kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus juru selamat kita. Hendaklah orang Kristen menjadi seperti batu hidup yang dibangun menjadi sebuah rumah rohani dan imamat yang kudus, supaya mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini yang menguatkan bahkan dapat menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang telah kami baca bahkan kami renungkan saat ini. Biarlah kami boleh menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk tubuh jasmani kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, ketika kami mau berinteraksi dengan sesama kami boleh menjadi contoh bahwa betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dapat berikan kepada sesama kami, sehingga melalui itu semua Tuhan, nama-Mu lah yang dipuji dimuliakan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom.